Selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi di matematika peminatan. Ya, kali ini akan Bapak mau kasih tentang vektor, yaitu titik-titik yang segaris atau kolinear. Nah, di sini sudah Bapak buat titik A, titik B, dan titik C. Jadi Bapak tarik ya garis. Nah, jadi mereka segaris. Lalu kalau misalkan Bapak buat dari A ke B itu vektor AB dan B ke C itu vektor BC, ya arahnya ke sana, maka nak perbandingan vektor bisa kita buat di sini, yaitu vektor AB itu sama dengan K dikali dengan vektor BC, ya. Nah, bisa saja vektor AB ini 2 kali vektor AB atau 2/5 atau 3/4 gitu. Pak, apakah harus AB banding BC? Enggak. Bisa juga AC, ya vektor AC itu sama dengan K kali vektor BC. Nah, atau bisa juga vektor AC itu berapa kali dari vektor AB, ya. Nah, terserah kita buat yang mana. Sampai sini bisa paham? Oke. Jadi kalau vektor BA nanti gimana Pak? Ya jadi negatif. Makanya buat vektor AB. Karena vektor itu memiliki panjang dan arah. Nah, perhatikan. Apa arti AB? B dikurang A, ya. Nah, contoh. Diketahui titik A min 1, 5, 4, B 2, min 1, min 2, dan C 3, MN terletak segaris, ya. Dan C 3 MN, ya, terletak segaris. Tentukan nilai M kuadrat tambah N. Nah, berarti bisa saja Bapak buat AB, ya, vektor AB itu sama dengan K dikali vektor BC. Nah, berarti AB itu artinya adalah B dikurang A. Kita kurangi yang seletak nak, 2 dikurang, atau Bapak tuliskan dulu di sini ya. 2 min 1 minus 2 dikurang si A nya min 1, 5, 4 sama dengan K dikali BC, berarti C kurang B, ya. 3 MN kurang dengan si B 2 min 1 min 2, ya. Berarti 2 dikurang min 1 3, min 1 kurang 5 minus 6, minus 2 kurang 4 minus 6, ya, itu sama dengan K dikali, ya, 3 dikurang 2 1, M ditambah 1, N jadi plus 2. Nah, artinya apa? 3 itu sama dengan K. Berarti 3 kali lah nak, AB itu 3 kali BC. Nah, kita masukkan yang persamaan kedua. Negatif 6, sini Bapak buat lanjutannya. Negatif 6 sama dengan K, berarti 3 dikali M tambah 1. Ya, minus 6 dibagi 3 bisa kita coret. Ini jadi minus 2. Minus 2 sama dengan M tambah 1. Maka dapatlah nilai M itu adalah minus 3. Nah, untuk mencari N, ambil yang ke bawah, ya, yang paling bawahnya. Negatif 6 sama dengan K, berarti 3 dikali N plus 2. Sama saja, coret-coret, tinggal negatif 2 sama dengan N tambah 2, maka N-nya adalah negatif 4. Apa yang ditanya? M kuadrat tambah N. Berarti dikuadratin M-nya 9 ditambah N kurang 4. Berarti jawabannya adalah iya, 5 nak nilainya. Oke, paham ya? Nah, nomor 2. Jika titik P 42A, Q 2 negatif 21 dan R 8P tambah 2 min 8 terletak pada garis lurus, tentukan nilai P tambah Q. Bapak tunggu jawabannya di kolom komentar. Terima kasih nak. Oke, kita lanjut materi kita nak, ya, perbandingan bentuk vektor. Jadi kalau ada vektor posisi OA yaitu vektor A, lalu OB yaitu vektor B, ya, lalu ada titik M di mana perbandingan AP banding PB itu adalah M banding N.
Maka kalau ditanya, tentukanlah vektor P-nya ya dalam vektor A dan vektor B. Berarti vektor P itu itu adalah M kali ya, M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi dengan M tambah N. Itu dia ya yang ini Nah, itu kalau dalam bentuk vektor. Nah, Bapak kasih contoh yang pertama. Diketahui persegi ABCD di mana titik E terletak pada DC ya, dan perbandingannya adalah 3:5. Jika vektor AB sama dengan U, vektor AB berarti panahnya ke B. Ini vektor U dan AD ini vektor V. Ya, AD berarti panahnya ke D. Nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan vektor V. Nah, supaya terbentuk dia tadi segitiga ya, perbandingan dalam bentuk vektor, berarti Bapak bisa tarik vektor AC ya, vektor AC. Nah, supaya terbentuk dia perbandingan segitiga, maka vektor AC ini adalah vektor AB ditambah vektor BC ya. Nah, ini kan sudah Bapak ajari ya. Nah, vektor BC itu adalah vektor V. Nah, karena vektor BC sama dengan vektor AD, arahnya juga sama ya. Nah, berarti dapatlah vektor AC itu vektor U tambah vektor V. Ya, inilah vektor AC. Vektor U tambah vektor V. Maka yang ditanya tadi vektor AE. Ya, maka vektor AE kita pakai tadi perbandingan vektor itu adalah M. Lihat aja yang 3 kalikan ke yang jauh ya. Berarti 3 dikali vektor AC ditambah 5 kali yang jauh vektor AD dibagi dengan M tambah N, 3 tambah 5. Berarti 3 kali vektor AC, AC-nya tadi kita dapat vektor U tambah vektor V. Ditambah 5 kali vektor AD. AD-nya tadi vektor V per 8. Nah, kalikan berarti 3 kali vektor U ya, tambah 3 kali vektor V, tambah 5 kali vektor V bagi dengan 8. Berarti ini sama dengan 3 kali vektor U tambah 8 kali vektor V. Berarti ini per 8 per 8. Bisa Bapak percaya? Berarti menjadi 3/8 vektor U tambah vektor V. Itulah dia vektor AE dalam bentuk U dan dalam bentuk V. Paham nak? Oke, terima kasih. Nah, kalau ini kita sekarang ke perbandingan vektor dalam bentuk koordinat. Jadi misalkan ada ya titik A dan titik B, lalu P berada pada garis AB di mana AP berbanding dengan PB itu adalah M banding N ya. AP banding PB, AP berarti ke sana, PB arahnya ke sana. Itu M banding N. Ya, dikasih tahu misalkan koordinat A itu X A Y A, koordinat B X B Y B. Berarti untuk mencari koordinat dari XB itu sama seperti vektor tadi, M dikali XB ditambah N dikali XA per M tambah N. Itulah untuk mencari XB-nya. Nah, untuk mencari YP-nya sama saja berarti M dikali YB tambah N dikali ya, jadi dia mengarah ke sini ya. N ke sana. Silang dia silang. N dikali YA per M ditambah N. Inilah dia untuk mencari koordinat pada perbandingan vektor. Nah, sini sudah Bapak tuliskan contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui koordinat titik A -2, -1 dan B 8, -4.
jika AP banding PB sama dengan 3:2, tentukanlah koordinat titik P jika P terletak pada garis AB. Ya, berarti ini titik A dan ini titik B. Ya, P katanya berada sehingga perbandingannya, misalkan di sini kita buat P-nya 3:2. Ya, AP banding PB. Titik A itu nak minus 2,1, sedangkan titik B itu 8,-4. Yang ditanya koordinat titik P. Nah, berarti coba XP itu sama dengan 3 dikali yang jauh, 3 dikali 8 ditambah 2 dikali minus 2 per 3 ditambah 2 perbandingannya. Berarti 3 kali 8 24 minus 4 per 5. 24 dikurang 4, 20 bagi 5, 4. Itulah XP-nya. Nah, untuk mencari YP, ya, si P ini kan tadi kita buat XP YP ya. Jangan jadi bingung. Nah, untuk mencari YP sama saja. 3 dikali, 3 dikali negatif 4 tambah 2 dikali 1 per 3 ditambah 2 sama dengan min 12 plus 2 per 5. Berarti minus 2. Oke. Paham ya? Berarti koordinat titik P itu adalah 4,-2. Nah, yang kedua, titik P terletak pada garis MN. Koordinat titik M 11, 3, minus 2, berarti ini 3 dimensi nak ya. Lalu dan N 6, 8, 3. Jika MN banding NP sama dengan 5:-2, ya, tentukanlah koordinat titik P. Nah, misalkan ini titik M-nya, lalu ini titik N-nya. Ya, MN banding NP. NP berarti berlawanan arah. Misalkan Bapak buat di sini P-nya. Ini negatif 2, M ke N itu adalah 5. Berarti MP di sini 3. Berarti Bapak buat MP banding PN itu sama dengan 3:2 ya. 3:2. Sekarang arahnya Bapak samakan saja ya ke AM ke P, P ke N supaya tidak ada lagi minus. Nah, caranya sama saja. Berarti untuk mencari XP ya, berarti 3 dikali punya si N. Punya si N mana? 6. 3 kali 6 ditambah 2 dikali punya si M. Punya si M tadi mana punya si M? Ini nak 11 ya. 11 per 3 tambah 2. Berarti 18 tambah 22 per 5. Berarti 40 bagi 5, 8. Nah, untuk mencari YP-nya sama saja. 3 dikali punya si N, 3 kali 8. 3 kali 8 ditambah 2 dikali punya si N-nya tadi 8. Oh iya benar. Punya si M 3. Berarti 2 dikali 3 per 3 tambah 2 sama dengan 24 tambah 2 kali 3, 6 per 5. Jadi 30 bagi 5, 6. Nah, untuk mencari ZP, coba kamu cari, tuliskan jawabannya dalam komentar YouTube-nya ya. Terima kasih.